tidur. 44 tempat tidur itu 1 tempat tidur untuk ibu bersalin, 2 tempat tidur untuk bayi yang lahir dari ibu-ibu yang COVID atau suspek. Kemudian yang 41 itu untuk pasien-pasien confirm COVID dan suspek yang dewasa dan anak. Saat ini yang suspek tinggal 2 kamar. Yang confirm tadi sebenarnya penuh, ternyata yang 1 dari Bethesda nggak jadi dirujuk karena pasiennya APS, nggak mau dirawat inap. Sehingga di rumah sakit sekarang tinggal satu bed, 1 tempat tidur untuk 1 pasien confirm dan 2 tempat tidur untuk pasien suspek. Pasien ICU, untuk ICU-nya itu ada 4 tempat tidur, sudah 2 mingguan ini ya penuh terus yang ICU karena pasiennya banyak yang saat ini itu kondisinya itu yang kritis kayak gitu, sehingga ICU-nya penuh terus. Dan ICU di Jogja itu juga tak lihat di laporan itu juga penuh seperti itu. Selama ini yang dirawat di RSUD itu sebagian kan banyak yang isolasi mandiri, kemudian nggak bergejala. Kalau di RSUD sendiri banyaknya yang bergejala ringan atau bergejala sedang. Kalau sekarang yang dirawat di rumah sakit yang gejala sedang dan gejala berat sampai kritikal ya. Sekarang kalau gejala ringan dia nggak dirawat di rumah sakit ya. Isoman berarti? Isolasi mandiri tanpa gejala dan gejala ringan itu isolasi mandiri, kecuali nantinya kalau yang gejalanya memberat jadi sedang atau berat baru ke rumah sakit. Berarti kondisinya seperti apa Bu sekarang? Banyaknya yang sedangnya itu sedang apakah mendekati kritis atau seperti apa? Ya itu yang dirawat sedang itu aja, kalau dalam pemantauan itu menjadi kritis berat nanti terus kami pindah ke ICU. Kalau ICU penuh seperti apa? Dirawat di ruang biasa tapi kami pakai alat-alat seperti ICU. Jadi ada untuk monitor, bedside monitor, kemudian oksigennya juga kami pakai yang di atasnya yang sekedar dikasih sumpuk gitu. Untuk oksigen sendiri Bu, untuk di rumah sakit apa? Kebetulan oksigen itu kan di RSUD Wonosari itu kita KSO dengan pihak ketiga yang mengolah oksigen udara. Dari udara itu diolah dengan mesin yang ada di depan IGD itu loh. Itu diolah menjadi oksigen yang kemudian disalurkan ke ruangan-ruangan itu seperti itu. Sampai saat ini sih masih aman. Kalau untuk yang kekurangan tenaga kesehatan tadi seperti apa Bu? Mengatasi sekarang Bu? Kalau saat ini sih kami sementara kami atasi dengan mengambil dari unit lain seperti rawat jalan yang perawatnya ada 2 yang itu memenuhi syarat untuk menjadi perawat di ruang isolasi, kami ambil sementara untuk membantu karena untuk di ruang isolasi COVID itu kan ada syarat-syaratnya ya, umur di bawah 50 tahun, tidak punya komorbid, tidak sedang hamil seperti itu, sehingga di perawat di klinik rawat jalan itu kan sebagian besar sudah senior tapi ada yang masih muda. Nah, itu yang kami perbantukan, sudah kami ambil 3 perawat dari klinik rawat jalan yang kami perbantukan ke ruang isolasi dan juga kami ambilkan dari bangsa lain yang masih memungkinkan untuk diambil perawatnya tapi tidak mengganggu di bangsal tersebut kayak gitu. Dengan penambahan yang cukup banyak seperti ini tiap harinya di atas 100, apakah nanti ke depan akan berjalan seperti itu atau kemungkinan gimana Bu? Akan kami sudah membuat opsi-opsi ya. Kalau ini dengan 44 tempat tidur tapi yang untuk dewasa dan anak 41 itu penuh, kami akan ini karena selama ini sebenarnya 1 kamar itu kan ada yang bisa dipakai untuk 2 bed. Di situ sudah ada 2 bed tapi kami pakai 1 yang untuk pasien suspek itu loh. Tapi kalau nanti ternyata ini juga penuh ya terpaksa 1 kamar itu kita pakai untuk 2 pasien, 2 bed itu kita pakai semua seperti itu. Tapi ini tetap harus nambah SDM karena dengan SDM yang sekarang ini kalau nanti pasiennya bertambah banyak mereka nggak akan iya, karena apalagi yang bangsal yang ada ICU-nya ini kan ICU itu beda perawatannya dengan yang isolasi biasa, dia lebih intensif gitu untuk merawatnya.